Bab 8. Mata batin dan tauhid yang tidak lagi diucapkan. Pada tahap ini, tauhid tidak lagi hadir sebagai kalimat yang sering diulang, tetapi sebagai kesadaran yang diam-diam bekerja di dalam batin. Seseorang tidak lagi sibuk mengatakan bahwa Allah Maha Kuasa, karena ia mulai merasakan betapa dirinya sama sekali tidak berkuasa. Tauhid tidak lagi berdiri sebagai konsep teologis, melainkan sebagai pengalaman batin yang menata ulang cara melihat sebab dan akibat. Apapun yang terjadi tidak lagi sepenuhnya dikaitkan dengan usaha, kecerdikan, atau kesalahan manusia, melainkan ditempatkan dalam bingkai kehendak Allah yang meliputi segalanya. Mata batin yang mulai menyatu dengan tauhid membuat seseorang lebih berhati-hati dalam menisbatkan sesuatu kepada dirinya. Ia mulai menyadari bahwa keberhasilan bukanlah bukti kehebatan dan kegagalan bukan tanda ditinggalkan. Semua bergerak dalam izin yang tidak selalu bisa dipahami oleh akal. Kesadaran ini tidak membuatnya berhenti berusaha, justru membuat usahanya lebih bersih dari tuntutan batin yang berlebihan. Ia beramal tanpa merasa sedang membangun masa depan, karena ia tahu masa depan bukan miliknya untuk ditentukan. Dalam tauhid yang hidup, doa pun berubah makna. Doa tidak lagi menjadi alat untuk mengubah keadaan, melainkan sarana untuk meluruskan hati. Seseorang berdoa bukan agar takdir tunduk padanya, tetapi agar batinnya tunduk pada takdir. Pada titik ini, jawaban doa tidak selalu berupa perubahan keadaan, tetapi perubahan cara menerima. Dan justru perubahan inilah yang seringkali lebih besar dari apapun yang diminta. Mata batin mengajarkan bahwa dikabulkan tidak selalu berarti diberi, terkadang berarti dikuatkan untuk menerima. Kesadaran tauhid yang menyatu dengan mata batin juga mengikis ketergantungan halus pada makhluk. Harapan kepada manusia perlahan berkurang, bukan karena kecewa, tetapi karena sadar bahwa manusia pun bergerak dalam keterbatasan. Rasa takut kehilangan penilaian orang lain melemah karena pusat penilaian bergeser. Bukan lagi bagaimana manusia melihat, tetapi bagaimana hati berdiri di hadapan Allah. Pergeseran ini tidak menjadikan seseorang keras atau dingin, justru membuatnya lebih jujur dan ringan dalam berhubungan. Maka pada tahap ini, tauhid tidak perlu lagi dibela dengan argumen, tidak perlu dipamerkan dengan simbol. Ia hidup sebagai sikap batin yang tenang, yang membuat seseorang tidak mudah goyah oleh perubahan dunia. Mata batin tidak membawa manusia ke puncak yang tinggi, tetapi menempatkannya di titik yang paling benar, sebagai hamba. Dan dalam posisi itulah, tanpa banyak kata, tanpa klaim kedalaman, seseorang mulai memahami bahwa tauhid sejati bukan tentang mengetahui Allah, melainkan tentang tidak lagi menempatkan apapun setara dengannya di dalam hati.